فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dan keempat, qiraatul Quran. Yang paling terbaik lagi. Apa balatnya? Kabit. Qiraatul Quran min a'mali hadzal syahr, di antara amalan di bulan Ramadan ini adalah ya al-ijtihad fi qiraatul Quran, yaitu bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Kata Rasulullah SAW mengatakan, kana Jibrilu yudarisun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran fi Ramadan. Jibril itu tadarus mudarasah. Mudarasah itu tadarus rahmatullah adalah satu baca, satu mendengar. Itu yang tadarus. Misalnya Pak Haji Samin yang Pak Haji Ansor, Pak Haji Samin baca dengar, Ansor baca, Pak Samin dengar. Itu yang tadarus namanya. Maka murajaah enggak baca sama-sama, enggak baca satu dengar. Rasulullah dengan Jibril Ramadan tuh ya, setiap Ramadan Rasulullah SAW baca, nanti Jibril mendengarkannya. Jadi subhanallah, Al-Quran terjaga sekali. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun. Kami yang menurunkan zikir, menurunkan Al-Quran itu Allah Azza wa Jalla, dan Allah yang akan menjaganya. Tidak ada yang bisa merubahnya. Jibril setiap tahun itu, setiap Ramadan. Di Ramadan terakhir kehidupan beliau 2 kali dia. Itu tamat ulang terus. Tamat ulang itu dia. Baca rahmatullah. Itu Al-Quran itu dijadikan kana salaf itu afaruna ala kitabillah ya rabbil alamin fi Ramadan. Kaum salaf, sahabat, tabi'in atau tabi'in, aimatul arba'ah, imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim atau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, aimatul salaf, imam salaf. Mereka di Ramadan itu adalah merupakan betul-betul Quran itu diperbanyak selesai. Kalau sama lah salaf, ada yang menamakan sehari sekali, ada yang 2 kali, ada yang sekali 3 hari, tamat sekali, dan yang sunnah dan paling afdal 3 hari sekali. Itu kata orang fakih. Ada ulama menamakan sehari 2 kali, 3 kali, ada yang sebulan itu sekian kali. Artinya ada banyak makhluk yang seumur hidup kita itu, kita usahakan menamatkan bacanya, perbanyak baca. Pahala di situ dia. Banyak makhluk Allah. Sebenarnya kebiasaan kata Ustaz. Quran itu kebiasaan, ibadah kebiasaan. Orang biasa melakukan ibadah walaupun sedikit tapi dawam, terus dilakukan. Itu lebih afdal. Banyak rahmatullah. Dan kemudian yang kelima juga adalah al-julus fil masjid hatta tatul asyams. Ini pagi subuh. Habis salat subuh duduk di masjid dia. Setelah zikir, tahmid, tasbih, tahlil, zikir, berdoa, sudah itu duduk dia sampai matahari terbit. Dia berdoa, dia baca Quran, atau seperti kita nih belajar, kan? Duduk besok subuh belajar kita misalnya, nanti matahari terbit, udah kita sholat 2 rakaat. Rasulullah lihat nih, mimma yu'ta bihi fi syahri Ramadan, di antara amalan yang perlu dilakukan di bulan Ramadan, wa kadzalika fi syahril am, demikian juga sepanjang tahun sebenarnya, al-julus fil masjid hatta tatul asyams, duduk di masjid habis sholat subuh sampai matahari terbit. Dan setelah terbit matahari lebih kurang 15 menit atau 20 menit. Yang pas terbit enggak, dilarang kita. Setelah terbit, bisa terbit sekarang ini jam 6.27 atau 28. Nanti 1/4 jam setelah itu baru kita sholat 2 rakaat, pulang. Itu Rasulullah SAW. Fil hadithi an Anasin anna Nabi SAW qala man shallal ghadat fi jamaah. Lihat, daripada Anas bin Malik menjelaskan kepada kita, barang siapa yang shallal ghadat. Shallal ghadat itu artinya salat subuh. Kalau Pak ketemu hadis di kitab misalnya salatul ghadat. Salat ghadat itu salat subuh, ghadat. Salat subuh fi jamaah, berjamaah. Thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah
berzikir kepada Allah, tahmid, tasbih, tahlil, kemudian berdoa hatta tatul asyam, sampai matahari terbit. Thumma shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ya ka ajri hajjatin wa umratin tamatin 3 kali. Orang yang melakukan demikian, habis sholat subuh, duduk di tempat duduknya, kemudian berzikir, bertahmid, tahlil, doa, baca Quran dan seterusnya, amal ibadah, terus sampai matahari terbit. Terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka dia dapat ganjaran sama dengan haji dan umroh, sempurna 3 kali. Dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Ada orang-orang yang di hari ini yang tidak mengerti ilmu hadis, melemahkannya, tidak sahih. Itu tidak bisa terima. Ulama salaf yang tua-tua dan ahli dalam ilmu hadis banyak mensahihkan hadis ini. Sementara dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, sementara datang anak muda yang enggak jelas ilmu untuk ilmu hadis dari mana, banyak rahmatullah dilemahkan dari sana, jangan terima itu. Dan sahih Syekh Al-Albani menghasankannya, Syekh Ibas juga, Syekh Ibnu Utsaimin juga, Syekh Sulaiman Marhaili juga, Syekh Abdul Razak Al-Badar juga, marah sama saya kita. Dan rahmatullah itu menghasankannya, menganjurkannya untuk baca, untuk diamalkan. Arti motivasi dalam beramal kita ketika di bulan Ramadan tersebut terutama adalah tentang duduk di masjid habis sholat subuh tadi. Dan juga amalan yang penting dilakukan juga di sini adalah al-i'tikaf. I'tikaf, berdiam di masjid. Sebagaimana Ustaz ditanya pada pertemuan yang lalu, i'tikaf yang sahih dan rajih adalah 3 masjid. Adapun di masjid selain masjid tersebut, dibolehkan aja orang untuk mulazamah masjid, untuk selalu melazimkan dirinya di dalam masjid, terutama di malam-malam hari, untuk mencari Lailatul Qadar, tahari Lailatul Qadar, atau beribadah malam hari. Masjid tidak masalah, boleh. Tapi dikatakan i'tikaf, Allah a'lam bishawab, kalau Syalbani lebih cenderung tak. Ada sebagian ulama selain mengatakan boleh juga, serah mereka. Tapi yang jelas kalau Ustaz ditanya, itu jawaban Ustaz. I'tikaf hanya 3 masjid. La i'tikafa illa fi thalathati masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali 3 masjid. Adapun orang lain pandangan, fadhol silakan aja. Ustaz juga tidak mengatakan itu adalah haram atau salah, tidak. Itu pandangan dia, silakan fadhol. Tapi kalau Ustaz ditanya, itu jawaban Ustaz. I'tikaf, terutama di akhir-akhir Ramadan 10 terakhir. Ya, atau setiap hari dia berbanyak mukim di masjid, banyak diam di masjid, jangan banyak di luar, berbanyak ibadah. Itu aja sebenarnya banyak rahmatullah. I'tikaf. Kemudian kata beliau juga di sini adalah al-umrah. Amalan penting juga nih umrah dari Ramadan itu sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih demikian. Kata Rasulullah SAW mengatakan umratun fi Ramadan kahajjatin ya ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan melaksanakan haji bersama saya. Itu amalan-amalan di bulan Ramadan tersebut.